semua, balik lagi di podcast DKV. Hari ini kita bakalan ngomongin seputar tentang film. Nah, setahu aku tuh film itu tentang gimana imajinasi seseorang itu diwujudkan dalam gambar hidup gitu. Nah, biasanya itu disebutnya sih movie, dan tapi beberapa orang itu nyebutnya sih sinema. Nah, biar kita tahu lebih lanjut, kita langsung tanya aja yuk ke anak-anak iptek dari dunia film. Di sini ada Faisal sama Danis. Halo guys. Nama saya Danis Octavianus. Kita langsung tanya aja yuk ke anak-anak film dari IPTA. Nah, di sini ada Faisal sama Danis. Halo guys. Nama gue Faisal Ramadan Alidrus dari kelas 11 DKV 2. Kalau nama gue Danis Octavianus dari kelas 11 DKV 1. Oke. Gue mau nanya deh. Kalian tuh di IPTA udah berapa lama sih? Kira-kira setahun lebih. Setahun lebih. Itu lo udah ngikutin berapa lomba? 3. Ya. Oke. Di situ ada udah juara berapa aja tuh? Baru juara 1 sekali. Juara 1. Ini. Iya. Ini. Sini produsernya siapa? Siapa ya? Danis Octavianus kalau nggak salah. Gitu. Lu sendiri juga. Kalau sendiri jadi apa, Sal? Gue sendiri jadi aktor sekaligus casting director ya, yang ngarang-ngarahin talentnya harus ngapain, ekspresinya gimana, sama harus begini perannya. Oke. Gitu. Ini tuh lomba baru kemarin apa gimana? Iya, baru September akhir September akhir. Itu di mana? di Super Mall Karawaci, Lipo. Supermall Karawaci di mall. Oke. Kongres anak kita. Oke, di sini gue mau nanya deh. Gue pengen tahu kenapa sih IPTA itu I-nya itu kecil? Karena ada filosofi di balik IPTA. I-nya itu kecil karena kita itu dimulai dari kecil dulu baru jadi besar. Gitu. Dan IPTA itu singkatan dari Iptek Tangsel Sinematografi. Oke. Gue pengen tahu deh. Yang biasanya kita lakuin tuh apa sih? Sebenarnya ngobrol, bikin film, menang lomba, terus ngobrol, bikin film, menang, Gitu-gitu doang. doang. Gitu doang. Berarti Berulang-ulang. nggak pernah kalah ya? Iya, Harusnya. dua kali kalah ya. Harusnya. Kita yang Dua kali kalah apa tuh? Festival Film Banten dan Nawasena Rakna. Bukannya festival film Banten kalian masuk ya? Ya masuk juara 3 terbesar. Sama editor terbaik. Ya, sama editor terbaik di Berarti tetap Nawasena dapat Rakna. penghargaan ya? Ya. Oke. Terus gue pengen tanya deh, kan kalian kan buat film nih, ya kan? Terus kalau misalnya buat film tuh kan ada pemilihan gitu nggak sih antara sutradara, produser, atau kalian tuh ngajuin sendiri gitu? Pasti ada nggak sih seleksi gitu. Iya. Tapi kalau ada yang mau ngajuin diri juga nggak apa-apa. Tapi dipertimbangkan dulu pasti sama pelatih. Kalau boleh tahu nama pelatihnya siapa? Nama pelatihnya Mas Dava Saputra ya. Cinta kita. Ya, Ya, yang paling kita cintai. cintai. Dan kita hormati. Cintai dan hormati ya. Oke. Mas. Terus kalau di sini nama pembinanya siapa? Pak Reza Novianto. Iya, Pak Reza Novianto bener. Gue pengen tahu deh, di IPTA tuh ada peraturan-peraturan gitu nggak sih? Ada sih. Ada. Salah satunya itu kalau tiap pertemuan itu nggak boleh main HP, dikumpulin. Itu biar apa? Biar anak-anak IPTA itu fokus ke depan, satu suara. Oke. Terus ada apa lagi? Ngebersihin Bersihin kelas, kelas setiap dipakai. pertemuan. Kan setiap pertemuan pasti kita selalu pakai kelas kan. Nah, setiap habis selesai pertemuan tuh pasti kelasnya harus dibersihin dulu. Diberesin lah bangku-bangkunya minimal. Tapi itu kalian beresin kan? Beresin. Diberesin nggak? Ada buktinya, Bu. Ada buktinya. Oke. Terus gue pengen tahu deh, setiap perkumpulan tuh itu tuh jam berapa sih? Sehabis pulang sekolah Ya. jam 16 sampai 17.30. Maksimal maghrib lah ya. Ya, Maksimal maghrib. Tapi itu dibolehin. dibolehin di sekolah. Pasti pada izin dulu ke orang tua, sama di sekolah juga pasti dibolehin. Tapi emang kita tuh kalau ngumpul gitu emang lama gitu ya? Lama. Bahas-bahas Organisasi, permasalahan, divisi, planning untuk kedepannya gimana. Tapi anak-anak itu tuh disiplin nggak?
datangnya Kalau- kayak tepat waktu gitu? Kalau gua sebagai produser kemarin ini menang. Menang nih. Ya anaknya sih bisa dibilang disiplin banget. Wes, banget. Pengertian juga. Terus sama mereka itu juga tahu rasa malu. Meskipun ada beberapa anak sangat amat minoritas di IPTA, nggak bisa gue sebutin namanya, Faisal Ramadan Alinus. Gua tuh. Sial. Telat berapa jam? 2 menit. 2 menit. Tapi kalau misalnya telat kayak gitu ada konsekuensinya nggak? Ada, tergantung suara terbanyak konsekuensinya mau ngapain, misalnya push up 500 gitu. Atau bayar uang kas 10.000. Kali 3 Oh, kecil banget. kali 5. Oh, kali 5. Terus dikali 10 lagi. Oh, gitu. Tapi bayar nggak, Sal? Bayar kok. Nyicil. Nah, kan kalian udah lama di Depta. Gue pengen tahu deh, sifat-sifat anak kita tuh umumnya kayak gimana sih? Beragam sifat-sifatnya ya. Iya, karena manusia itu diciptakan berbeda-beda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ih, Salah satunya boleh, itu boleh. orang gila, Lah, Orang gila. cengeng, petakilan, tengil, Nggak bisa sama diem. orang nggak bisa diem, orang pendiam ada juga satu. Terus juga ada orang yang suka teriak-teriak. ya suka teriak-teriak, siapa ya namanya? Danis Octavia. Ya. Dan banyak sih orangnya. Kadang tiap hari tuh sifatnya berubah-berubah. Oh, berubah-ubah. Ya kayak nggak jelas. Lu Lu jelas. kayak gitu nggak? Enggak sih gua enggak. konsisten. Oh, gitu. Jadi anak bijaksana. Oh, gitu. Kalau lu sendiri gimana, Sal? Paling keadaan tertentu doang sih berubahnya. Kalau misalnya lagi nggak ngapa-ngapain, ya udah kayak gitu, diam. Tapi ya konsisten juga sih gue juga. Oh, konsisten. Oke. Konsisten jadi orang gila. Wih, parah bener. Nah, kan sifatnya kan kayak gitu tuh. Tapi karakteristik anak kita tuh kayak gimana? Karakteristik anak kita itu Iya. nggak beda jauh dari kata orang gila sih sebenarnya. Oh, dari orang gila. Berarti lu orang gila dong? Ya, karena salah satu syarat untuk orang berkreativitas, bukan syarat sih, kayak salah satu yang Ciri. bikin ciri-ciri orang unggul itu dalam kreativitasnya itu adalah dia itu orang gila. Kenapa orang gila? Karena orang gila itu pikirannya itu nggak sejalan kayak orang normal. Jadi dia loncat-loncat ke sana sini. Jadi mind blowing out of the box itu pikirannya. Nggak beraturan. Ya, Berarti lu orangnya kayak gitu? pengen kayak gitu. Nggak pengen kayak gitu. Kalau lu sendiri gimana, Sal? Kalau lu sendiri gimana, Sal? Ya orang gila. Orang gilanya dalam konteks apa dulu nih? Gila kayak di jalanan gitu apa gila otaknya gitu? Gila. Pemikirannya luas gitu Ya, misalnya. gitu. Liar lah ya. Ya liar. Boleh. Tapi lu punya harapan gitu gak sih buat anak kita tuh kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, ada gak sih? Untuk kedepannya sih gue berharap anak kita itu punya rasa empati, karena gue jujur rasa empati itu yang bisa bikin gue ngerti sama orang, kayak ini orang kenapa ya, tapi karena gue punya rasa empati yang tinggi banget, Oh my gue kayak God. oh gini orang ini pengen ini, gue kasih ini. Kayak editor kelaparan, kalau gue nggak punya rasa empati nggak bakal gue kasih dong. Oh, iya. Dan gue kasih berapa ya, 100.000 doang kalau nggak salah deh makan. Dikit. Tapi Kurang lu- itu. Ya kurang ya, karena gue kurang duit juga. Kalau lu sendiri gimana, Sal? Kalau gue sih anak kita ya sama juga. Pertama rasa empati, terus harus kreatif juga sih sebenarnya. Soalnya kan nggak jauh-jauh dari kata film. Lu ngapain ngasih bunga anjir? Mau nggak? Oh my god. Nah kayak dia nih kreatif nih contohnya nih. Dapat dari mana lu? Dari orang. Bunga segala. Terus juga selain kreatif tuh dia harus punya jiwa kepemimpinan yang tinggi gitu. Sama percaya diri itu harus, teman-teman. Itu juga salah satu faktor yang bisa bikin lu maju terus ke depan. Lupain aja udah yang di belakang, lu biarin aja udah. Jadi biar yang ketinggalan gitu. Fokus aja sama yang sekarang gitu. Oh, Jangan oke. mikirin yang di belakang, jangan mikirin yang di depan. Fokus aja sama yang sekarang lu jalanin gitu. Tapi anak kita tuh tiap tahunnya rame gak sih? Kan pasti kan ada angkatan baru gitu. Rame sih. Rame sih ya. Pasti tiap tahun rame, walaupun ada sedikit pengurangan karena Ya bosan kali ya. beberapa anak kayak kayaknya gue nggak minat deh di sini, gue pindah sekolah lain aja deh gitu.
Tapi kalau yang mau bertahan mau belajar pasti, kalau yang keluar ya udah sih biarin buang aja. Tapi lu berdua ada pikiran kayak gitu nggak? Keluar dari IPTA. Iya kayak gitu. Dulu Gua sih enggak. gue dulu sempet ada pikiran mau keluar IPTA. Kenapa? Jadi gini. Oke. Jadi gini Le. Oke. Apa? Dulu tuh waktu pertama kali masuk IPTA tuh gue kan anaknya diem, Diam. nggak berani ngomong, pakai masker, Oh, pakai wibu jaket. gitu ya? Wibu gitu ya? Bukan Enggak. wibu, Beda, tapi beda. auranya aura wibu. Bukan guys. Terus gue duduknya di pojokan, kursi paling pojok. Terus pernah inget banget, gue tuh ditunjuk sama Mas Dapa buat ngungkapin pendapat, gue diem, nggak ngomong apa-apa. Akhirnya di skip gue, malah diejek gitu lah. Kalau yang bikin gue keluar IPTA tuh hampir bikin gue keluar IPTA. Jadi pertama kali gue main teater, gue belum ada basic apa-apa, basic teater, basic film apa segala macem gitu. Terus tiba-tiba gue ditunjuk aja gitu jadi pemeran tanpa ada persetujuan langsung kan. Iya. Nah di situ gue ngambek lah. Ya walaupun tetap gue jalanin sih, walaupun gue kayak ngeluh segala macem, tetap gue jalanin kayak latihan ekspresi, latihan pengenalan karakter gue gimana. Walaupun agak kesel juga sama yang milih gue tuh sebenarnya. Oh gitu. Akhirnya pas udah hari H, udah hari tampil, bisa tuh gue tampil walaupun ya kurang memuaskan lah dari segi peralatan gitu, sama ekspresi juga menurut gue agak kurang sama harusnya waktu gue teater tuh ada lagu yang menyertai terus kita tuh kayak nari-nari gitu kan. Tapi itu iya, akhirnya tahu. dihilangin karena yang pertama tuh orang-orangnya kurang niat, yang kedua itu nggak mau belajar, yang ketiga itu waktunya udah mepet banget tuh. Jadi mendadak gitu ya? Iya, terus juga kita belum pasti hafal semuanya gitu dalam sehari apa 2 hari gitu. Hah, sehari 2 hari? Iya, Dan itu berapa lama teaternya? teaternya 7 apa 11 menit gitu kalau nggak salah durasinya. Lumayan ya? Iya, itu sih yang hampir bikin gua keluar. Tapi abis teater gitu lu puas gak sama acting lu gitu? Di satu sisi gue puas karena gue udah berani tampil kan, akhirnya gue lega nih, gue puas, gue akhirnya gue udah tampil, udah lega, udah plong aja gitu pikiran gue. Tapi selain itu juga gue punya kayak kayaknya tadi kurang banget deh penampilan gue, kayaknya gue harus gini lagi ke depannya. Harus banyak-banyak introspeksi diri juga, karena mau gimana pun ya manusia juga pasti ada salahnya kan. Iya, Nggak mungkin. benar-benar. Terus juga dari teman-teman gue juga ada yang kurang dari segi ekspresi, dari segi pendalaman karakter, sama kurang di peralatan juga itu. Tapi menurut lu puas lah ya buat hal yang Puas. mendadak kayak gitu? Boleh, alhamdulillah. Kalau menurut gua sih performance lu itu udah bagus, kayak lu udah paling pede di antara aktor-aktor yang lain gitu. Itu juga salah satu alasan kenapa gua milih lu jadi pemeran utama di film gua Gantia yang menang editor terbaik, karena pas gue lihat cocok nih jadi anak durhaka lagi dia. Oh, dia sebelumnya tuh di teater tuh jadi anak durhaka? Jadi anak nakal di sekolahan. Tapi gue perannya selalu dapet anak durhaka dah. Iya, Kenapa dah? ya? Jangan sampai lah. Dan gue itu punya tujuan ke lu itu buat ngehancurin typecast lu, jadi lu nggak usah jadi anak durhaka lagi gitu, kayak iya. beda peran. Beda peran. Ha. Tapi aneh gak sih kalau misalnya dia tiba-tiba jadi anak alim gitu yang sebelumnya 3 kali jadi anak bandel? Kayak kemarin syuting tuh yang gue retake berapa kali gara-gara nggak bisa nangis. Hah? Jadi lu tuh ya gue acting disuruh nangis nggak bisa retake mulu gue gara-gara jelek. tapi bisa ujung-ujungnya? Bisa kebantu suara sih, Bantu suara? air mata mah nggak keluar sama sekali. Tapi lu nge-komplement si pemain satunya lagi, si Afdalia. Iya. Kayak lu ngebikin actingnya si Afdalia itu lebih mencolok lagi. Iya benar. Berarti yang diambil tuh ada dianya nggak waktu syuting kemarin tuh? Dia Ada. itu jadi sorotan pertama di filmnya. Yang bikin filmnya bagus itu dia sendiri. Bukan dia sendiri, dia salah satu faktor terbesarnya. Berarti lo tuh udah jago dong sebutannya jadi talent gitu? Sebenarnya bukan jago sih, udah banyak ini juga gue belajar. Tapi walaupun gue udah bisa di situ, gue udah ahli juga, gue ngerasa kayak masih perlu belajar lagi nih ke depannya. Kayak contohnya kayak kemarin tuh gue kan kayak action nangis gitu masih belum bisa. Nah kalau mau nangis tuh harus gimana nih, harus gue dalamin lagi nih, kayak
cara nangis gimana, terus cara acting yang belum pernah gue lakuin gimana. Karena selama ini yang gue peranin tuh apa, anak durhaka mulu nih, belum berubah-berubah. Nah takutnya kalau gue udah kebiasa jadi apa, action, enggak, bukan. dalam film apa, action dari jadi anak durhaka, takutnya kan kelama-lamaan tahu-tahu ada film yang mengharuskan gue beda peran nih, peran, beda mimik. Nah itu gue harus menyesuaikan lagi dong, kayak aduh jauh nih dari karakter gue sebelumnya kan. Takutnya udah ngedalamin karakter anak durhaka banget sampai nggak bisa meranin karakter yang berbeda dari film sebelumnya. Takutnya gue gitu. Tapi kan lu anak baik di sekolah, jadi ketua kelas, jadi dapat ranking juga. Gue anak normal. Beda antara film sama real life lah ya, beda pasti. Tapi lu udah meranin berapa film dari semua film kita? Ada berapa sih? Tiga kan ya? Gantia, kehidupan selanjutnya sama. Ada 3 film, yaitu film pertama gua Gantia, sama kedua tuh apa sih? Kehidupan selanjutnya. Yang ketiga tuh ya ini menang sampai menutup mata. Sampai menutup mata. Ya, pemainnya juga sampai menutup mata beneran di filmnya. Tidur. Bener-bener literal nutup mata, nangisnya. Nangisnya nutup mata gitu. Tapi ada perkembangan nggak gitu dari film-film selanjutnya? Maksudnya sebelumnya, sorry. Kalau menurut gue sih dari segi perkembangan pasti ada lah ya. Iya. Terutama dari teknis. Ya itu benar. Pencahayaan, lighting, pengambilan, movement kamera, angle kamera, editing. Terus juga ini pendalaman karakter, acting banyak pasti ada perkembangan. Cuman masih harus dikembangin lagi karena pas gue lihat syuting yang menang ini kemarin, ada masih beberapa kru film tuh yang masih harus dipandu, masih harus diarahin. Terus kayak kita kan ngejar waktu nih ya, ngejar jam tayang, ngejar deadline, ngejar deadline. Terus ada beberapa kru tuh yang masih kayak santai, relax, apa kayak lela-lelo, lelet, geraknya lelet lah. Terus telat juga, salah satunya gua telat juga itu. Gitu. Cuman kayak akhirnya kita pasti setiap habis syuting tuh kita kayak apa? Evaluasi kan, masing-masing ditanyain tiap per orang tuh buat dikeluarin unek-uneknya mengenai proses syuting hari ini dan juga hari sebelumnya hingga hari kedepannya. Kayak gitu. Tapi waktu evaluasi gitu kan dia kan ngeluarin itunya dong, unek-uneknya gitu sama syuting, ya kan? Tapi kalian musuhan nggak kayak gitu? Kalau dibilang musuhan sih enggak sih. Soalnya di IPTA tuh dilarang baper. Dan kita itu harus profesional. Iya, profesional. Berarti pas lagi santai beda, lagi ya kalau misalnya lagi berantem tiba-tiba langsung minta maaf. Iya. Gitu. Kayak produser sama sutradara kemarin langsung pelukan. Debat. Jadi kalian tuh waktu syuting tuh ada debat-debat gitu ya? Pasti ada. Ada. Dan sering nggak kayak gitu waktu syuting? Jarang sih, soalnya kita bersahabat. Gitu. Jarang, tapi sekalinya debat lama. Ya. Jadi tektok, tapi itu cuma tektok mulut aja gitu, nggak kayak lempar barang kayak gitu, nggak? Oke. Karena kan profesional. Kalau sendiri gimana nih? Lu tuh udah ngikutin film berapa sih di IPTA? Gua sih baru 3 kalau nggak salah. 3? Iya, 40 Harian Ayah, Gantia, sama Sampai Menutup Mata. Yang ini yang menang ini. Iya. Terus ada nggak perbedaan gitu waktu lu syuting sebelumnya sama yang sekarang? Banyak sih, terutama krunya kan beda-beda juga. Iya. Kayak 40 Harian Ayah itu angkatan di atas gua juga, terus juga itu kan umum, jadi nggak cuman anak SMK juga, ada mahasiswa juga. Terus kalau untuk Gantia itu full angkatan gue juga sama dia nih. Dan menurut gue itu gue sebagai sutradara juga lumayan kurang memuaskan sama hasilnya karena lightning dan lain-lain itu kurang. Sama skripnya juga bukan skrip yang gue mau. Cerita yang gue mau itu bisa gue kembangkan, tapi waktu kita cuma ada 9 hari, jadi gue nggak yakin bisa 9 hari kelar itu film yang gue inginkan. Terus untuk Sampai Menutup Mata itu gua hebat sih, kagum sama angkatan gua, kayak udah banyak banget perkembangan nih ternyata selama beberapa bulan gitu. Kayak nggak nyangka aja. Dan ya. Gua juga nggak nyangka juga kelas 10-nya itu kayak
Buset, keren, mau kayak keren banget gitu. diajak kerja Gua sama bisa. gua arahin dikit kayak udah langsung sut kelar. gitu. Cepet kerjanya, malahan kata gue lebih cepet kelas 10 nggak sih Iya. dibanding kelas 11. Gue bisa merasa kelas 10 itu angkatan yang hebat juga, salah satu angkatan hebat. Oke. Bisa jadi angkatan emas nih kalau udah lulus kitanya. Tapi lu kan turun naik gitu. Lu ngerasa perbedaan gak sih? Dan lu merasa lebih nyaman di mana? Kalau gue sih makin kesini gue makin nyaman sama IPTA, jujur. Kayak mungkin bukan karena orang tapi karena diri gue sendiri. Gue akhir-akhir ini mulai merasa terbuka gitu kayak ke IPTA. Karena IPTA ternyata kan IPTA itu menjunjung tinggi kekeluargaan dan solidaritas sesama anggota. Jadi dari situ gue kayak merasa nyaman aja gitu sama IPTA. Kayak gue juga udah mulai akrab sama dia, akrab sama adik kelas, sama pelatih. Oke. Berarti lu sebelum masuk sama sesudah masuk beda nih? Beda banget. Beda. Emang sebelumnya lu kayak gimana? Pendiam. Pendiam? Bener pendiam, introvert. Ijat gitu. Iya gitulah. Jat. Terus sesudahnya kayak gimana? Bacot kayak apa gimana? Ya gue yang tadinya yang ngomong yang penting jadi yang penting ngomong aja lah gue. Dia sekarang tengil sumpah. Oh, tengil. Sama sih. Lu Karena juga. gue ini apa ngelakuin apa sih namanya reaksi tentang kalian. Ntar gue tadi ngomong apa ya anjing? Karena gue itu treat people the way you wanna be treated. Jadi kalau misalnya lu kayak gini ke gue, kayak konyol-konyol, ya gue juga konyol ke lu. Kalau misalnya lu kesel sama gue juga kesel sama lu. Berarti- Kalau kita saling bercanda ya udah kita bercanda, kita saling marah gitu. Berarti menyesuaikan aja ya Ya, gimana gua dia nge-treat menyesuaikan. lu kayak gitu. Karena gue juga punya visi untuk IPTA kedepannya gimana, yaitu untuk membuat semua orang nyaman di organisasi ini. Berarti lu ada kemauan dong buat jadi ketua di IPTA? Apa gimana? Pas semalam sih gue sempet tanya-tanya diri gue kayak gue sebenarnya mau nggak sih jadi ketua IPTA. Dan hati gue jawab gue pengen, tapi itu sesuai keinginan adik kelas sama angkatan gue. Kayak menurut kalian gue cocok nggak jadi ketua? Kalau menurut kalian gue cocok ya udah gue pengen aja. Tapi menurut lu pantas gak sih? Kalau menurut lu sendiri, lu bisa nggak kayak gitu? Anggap aja diri gue terpisah, jadi gue ngomong sebagai orang netral. Menurut gue Danis itu cocok jadi ketua. Dia punya keinginan untuk memimpin, untuk berubah, dan untuk membuat hal yang lebih baik. Karena visi misi Danis Octavianus, visinya itu adalah dia itu pengen diingat sampai 100 tahun ke depan cerita-cerita tentang Danis. Dan misinya Danis Octavianus itu juga dia itu pengen jadi orang yang bijaksana dan menginspirasi orang-orang dalam skala yang besar. Gila, Keren. keren banget ya. Keren juga teman gue. Aduh. Tapi emang lu di IPTA kayak gimana kok bisa sampai bilang harus itu yang ada di kelas gitu? Karena gue dipilih jadi produser, gue kayak tiba-tiba ada tanggung jawab gitu kayak ngerasa kayak masuk aduh gue gitu. harus ngebimbing adik kelas gue harus ngarang-ngarahin mereka. Terus kayak tiba-tiba gue punya anak 10 gitu. Anak 10. Terus emang kita juga udah dikasih kepercayaan juga sih Iya, sama sama sekolah. Dan lo sendiri gimana Sal? Kalau visi misi gue ya. Iya. Kalau visi misi gue tuh ya nggak jauh-jauh juga sih dari Danis. Cuman kalau gue tuh bedanya, gue pengen bikin IPTA tuh. Ini pertama IPTA kan masih di pedalaman nih. Dia kayak muncul keluar gitu kayak terkenal gitu. Jadi orang nyebut IPTA Cinema tuh siapa aja tahu dari sekolah-sekolah manapun. Intinya jadi lebih besar lah IPTA. Iya, jadi dari mantap segi gitu ya dulu. dari segi namanya, anggotanya sama terkenalnya ya. Terus juga suksesnya juga harus bisa menang film berkali-kali lah kalau bisa juara 1 terus lah, jangan sampai gitu. ada ya, minimal jangan sampai Target juara berapa 3. nih? Hah? Target berapa nih mau juara? Ya kecil-kecil aja 20. Wah, sama nih. Kalau gue realistis aja, juara 1 3 minimal, seminimal mungkin juara 3-nya 1. Oke. Ya, jangan sampai 2 lah ya. Ya. Terus lu ada planning itu nggak? Kayak misalnya kan IPTA ini kan katanya kalau misalnya kumpul gitu kan harus naruh HP lah biar kumpul gitu. Biar fokus maksudnya. Ya. Lu ada pikiran gitu nggak biar HP-nya disimpan aja gitu biar lebih santai gitu?
Kan kadang kan ada beberapa orang yang nggak nyaman gitu HP-nya dikumpulin. Iya. Itu tergantung aja sih ya menurut gue ya. Kalau gue ada rencana rapat, kayak gue pengen semua anggota IPTA itu mengemukakan Isi hatinya, ya isi pendapatnya. hatinya, kayak lu ini keberatan gak sama ini, sama itu keberatan gak. Jadi dari situ gue bisa saring opini-opini mereka jadi satu, jadi yang mana yang terbaik untuk kita semua. Oke, buat jangka panjang juga ya Iya. ke depannya. Biar ya emang di IPTA juga nggak maksa sih. Kalau misalnya ada syuting terus ada orang yang ngajuin dia nggak bisa ikut, ya udah sans saja, masih ada orang lain bisa gantiin gitu. Jadi kesannya nggak maksa lah. Tapi menurut lu syuting tuh capek nggak sih? Dibilang capek sih pasti capek lah ya. Dari segi pikiran, badan juga capek. Cuman kalau kita kayak lagi sama-sama gitu kan, kerja sama bareng nih ya, Iya. itu tuh nggak kerasa capeknya. Kalau gua ya pribadi gua. Cuman gua kerasa capeknya tuh kalau udah balik, kalau udah pulang gitu Remuk kayak gitu ya badan. Ya gue Nggak, kayak ngerasa iya sih. kayak tadi rame banget, sekarang tiba-tiba kayak sepi, kayak, hening ah, ya. hening, Anjir kayak- sepi kayak sepi bosan banget. tiba-tiba gue di rumah. Bosen di rumah, kagak ada kegiatan, lu mending ikut. Jadi lu berdua tuh kayak ketagihan gitu ya buat Iya. syuting? Addicted. Di otak gue ngomongnya kayak aduh capek gue syuting, padahal hati gue kayak gue pengen syuting Iya, terus. seru aja, beneran. Cobain dah. Oh cobain, boleh cobain. 20 scene per hari, silakan coba. Sampai muak gua retake mulu. Aduh, emang syuting itu seribet itu ya? Apa gimana? Ribet sih ya. Nggak ribet sih, lebih ke kalau orang yang nganggap itu ribet pasti ribet. Ya bener, karena semua hal yang kita lakukan di dalam dunia ini sebenarnya gampang. Gampang. Kayak bikin film itu gampang, bikin lagu gampang, dapat nilai 100 itu gampang. Cuman yang bikin susah itu pikiran kalian Iya. doang. Kalau lu udah kesugesti sama diri lu sendiri, gua kayaknya syuting susah nih, nggak bisa lah gua. Ya udah, nggak bakal bisa. Sampai lu bener-bener berapa kali dapat kesempatan itu tapi lu bilang nggak bisa, ya udah, nggak bakal ada perkembangan dalam Lu harus diri lu bisa sendiri. memanipulasi atau menggaslight otak lu, pikir kalau ini mah gampang lah. Gampang. Kayak bikin ini cuman gini-gini doang gitu. Jadi nggak usah dibikin ribet. Kayak bunga ini tiba-tiba misalnya. dikasih tugas dari guru, ini susah bu tugasnya, jangan gitu. Kayaknya insya Allah deh bu bisa, saya coba dulu Nah gitu. iya, kayak bunga ini aja nih. Kayak Pasti kamera, gampang awalnya gua bikinnya. ngira kamera ini susah dipakai, pas gua buka on kayak lo gini-gini doang, Gini gampang lah. doang. Nggak sesuai pikiran gitu. Tapi bukan berarti gua meremehkan pekerjaan ini ya. Ya enggak, Iya. pasti. Tapi lu pengen nguasain itu nggak sih? Pengen sih. Menguasain apa? Kamera. Pengen nguasain kamera yang ada Pengen. di itu lah. Gua pengen menguasai semuanya sih. Semuanya. Soalnya gua kemarin main gitar nggak bisa sama sekali, tapi gua kayak gue pengen nguasain gitar. Nggak, Kayak kayak seru gitu kayaknya. pikirannya kok orang lain bisa, masa gua nggak bisa sih Iya. gitu. Kan kita sama-sama manusia, Iya, kenapa nggak bisa? Makanya. Maju. Keren. Terus gue pengen tahu deh, pas syuting itu tuh mereka tuh masuknya tuh sesuai divisi nggak? Sesuai divisi. Kadang ada yang kelempar divisi sana, divisi sini, kayak salah satunya lightning kita yang divisi 1 penyutradaraan, tapi tiba-tiba dia masuk ke orang yang megangin lampu. Iya. Pijar. Tapi gue pengen tanya deh, kayak itu tuh ada berapa divisi sih? Ada 3. 3. 3. Oh, Divisi apa tuh? penyutradaraan, divisi sinematografi, dan divisi editor. Nah, kalau penyutradaran tuh isinya apa aja? Isinya itu sutradara, scriptwriter, dan talent. Talent. Oh, berarti dia ya? Berarti Iya. berdua ya? Iya. Terus kalau divisi apa tadi yang kedua? Sinematografi. Sinematografi itu ya mencakup kamera, mencakup lightning. Pokoknya semua teknisi itu di sana. Oh. Teknisi pas produksi. Kalau divisi 3? Divisi 3 itu editor, editing. Editor editing. Cut Editor online, editor offline. Cuman kadang editor offline gue pengen kurang nanya kepake karena sih. gue lupa, artistik itu masuk divisi mana ya? Artistik. Kalau nggak salah 3. 3 nggak sih? 3 dia. Dia masuk ke 3. Terus kan waktu lompat nih, kan katanya kan kalau syuting kan lompat-lompat tuh kan. Tapi bisa nggak sih mereka tuh beradaptasi gitu sama role mereka? Bukan role mereka, sebutannya apa ya kalau syuting itu? Bagian mereka gitu, kru bagian mereka.
Bisa aja sih, soalnya sebelum syuting kan ada tahap-tahap sebelum syuting kayak development, praproduksi. Nah di tahap kedua ini lu itu harus latihan, lu harus banyak-banyak research tentang job desk lu apa sebelum syuting gitu biar nggak nyusahin orang. Iya, takutnya pas sudah proses syuting lu nggak tahu lu mau ngapain gitu, karena lu belum nyari tugas lu tuh gini, tapi lu belum nyari lu harus ngapain aja. Lu mikirnya gampang, kayak gampang ini mah nanti juga pas. Tapi kalau hari cuma bisa. ngomong gampang doang tapi nggak belajar ya percuma. Iya, boleh optimis boleh, cuman ya ada ininya juga, ada usaha buat ngejar optimis lu itu. Jangan cuman bilang gampang tapi nggak ada usahanya gitu. Nggak bisa gitu ya, cuma bilang gampang Iya. gitu. Tapi ada nggak sih anak Ipta tuh waktu syuting tuh kayak dia bilang bisa nih tapi dia tuh nggak ngerjain? Sejauh ini sih gua nggak melihat ada orang yang kayak gitu pas syuting. Nggak ada. Tapi kalau pemisalnya ada bakal diapain? Dia pertama dikritik sih pasti. Ya digebukin, Ya enggak. Jangan dong. dikritik ya, dikasih tahu lah diapain yang lebih baik gimana. Sama digebukin. Digebukin mulu. Tagihan banget nih ya. Butuh singkong. Putus singkong. Ya kita kebetulan energi kita tuh apa? Booster kita pas syuting tuh singkong. Ya kita disponsori oleh singkongnya Bu Alia. Buat ya. Oh, jadi kalian tuh waktu syuting tuh disponsorin sama singkong gitu. Singkong Mama Alia. Singkong apa tuh? Keripik. Singkong goreng. Singkong goreng jadi. Singkong goreng masih panas-panas tuh ya, terus dikasih taburan garam sama Royco. Enak banget Oh, berarti tuh tapi kalian tuh- tapi cepat habis. Ditinggal syuting sebentar, pas balik 2 piring. hilang 2 piring. 2 piring itu masih di teras, tahu-tahu kita syuting ya buat ngambil scene ini misalnya. Tahu-tahu keluar, lah piringnya juga udah hilang nih. Tapi kalian tuh ribut gak di situ? Enggak sih, Enggak, kayak aman. canda-canda aja. Canda semua. Oh, oke. Sebenarnya dari pelatihnya sendiri greget juga. Cuman karena pelatihnya Mas Dapa itu ngelihat anak-anaknya tuh Imut-imut. imut-imut lah. Imut-imut maksudnya gimana tuh? Unyu-unyu, kecuali gue ya, gue nggak imut. Unyu-unyu gitu. Ya. Jadi pelatihnya tuh ngelihat kayak, aduh ini anak-anak IPTA yang sekarang nih kalau dikerasin kayak nggak bisa, mending kayak ikutin alur mereka aja, dilembutin. Tapi ada juga kadang kalanya Mas Dapa tuh tegas. Oh. Kayak gue juga pernah tuh ditegasin sama Mas Dapa soal kayak waktu kita nonton film tuh, kan gue ketawa-ketawa tuh. Gue ketawa-ketawa karena ngelihat diri gue sendiri. Nah di situ gue sebenarnya Mas Dapa nggak nyebut nama gue, cuman gue kerasa gitu kesindir, gue nih kesindir nih. Gitu. Tapi lu di situ speak up nggak apa gimana? Apa lu menyadari aja langsung? Nyadar sih, nyadari aja gue. Kalau speak up kayaknya jangan. Tapi pasti orang lain juga nyadar kok itu gue. Oh, oke. Tapi pas syuting tuh ada kejadian-kejadian aneh gitu nggak sih? Ada. Apa? Bukan aneh sih. Lebih ke Gila. nggak expect aja. Kayak tiba-tiba ada yang pakai arang gitu. Iya. Kayak nemu arang, Oh. tiba-tiba diiniin ke tangan terus Jadi, ke muka ini gitu kayak arang. Nggak tahu. Diginiin. Biar matahari menyerap Ini gitu. bukan wudhu ya. Wudhu pakai arang nggak bisa. Dia aja sampai nyari sabun buat ngilangin. Susah. Terus ada waktu kita iya waktu gua ini ya syuting jatuh. Iya. Syuting jatuh? Jadi ada scene-nya tuh gua kepleset ceritanya. Ya, dia itu Ada naik berkali-kali. terus ditolong sama ibunya lah. Ibu gua misalnya di Iya. filmnya tuh ibu gua. Pas gua jatuh, ibunya malah ini kesliding sama gua. Untungnya nggak kenapa-napa tuh. Kalau jatuh ya berabe, untungnya nggak niban gua, kan lebih parah kalau niban gua. Itu pas gua jatuh tuh scene jatuh itu gua sampai retake berapa kali sampai tuh lutut gua sakit. Astaga. Duak gitu. Terus juga sampai properti kursi itu rusak. Oh iya. Jebol gara-gara Kursi dijatuhin sama Jipa. aktornya. Ya, Ya pas pengen duduk nih. inisialnya Zrok. nggak bisa sebut inisial Ya, sih. nggak bisa Abda. sebut nama juga. Afdalia Nazai. I-nya nggak tahu. Itu kursi teras sampai bener-bener bolong, nggak ada buat duduknya, itu Terus bolong siapa semua. tanggung jawab nggak gitu? Diberesin lagi nggak? Beresin, cuman makin lama diberesin kok makin hilang nih kayunya nih buat duduknya nih, nggak ada. Ya akhirnya untung Mama Alianya juga baik. Ya. Nah, makasih ya Bu Alia Makasih, Bu. kalau nonton. Kalau nonton singkong ya Bu. Ya ada tahu singkong.
Kasian. Tagihan singkong dulu. Ini boleh deh. Boy, 5 ya, 5. singkong. Singkong boleh deh. Karena aku singkongnya baru sedikit nyobainnya. Ya gue juga baru Barusan sedikit tadi sih. tuh. Gue juga baru Lu yang ngabisin ya? Bukan, aku kan gue syuting sama lu gimana? Tapi yang ngabisin ya? Aduh, nggak tahu tuh. Terus Siapa juga ya? D kalau nggak salah namanya. Siapa Siapa ya? kita minta makanan juga nggak dikasih ya PU-nya. Ini kemana PU-nya ini? Oh, 3 bersaudara itu kenapa malah bukan berenang ya? Orang ada syuting malah berenang kamu. Produsernya kesakitan perut terus nih. Siapa sih namanya gue lupa. Nggak bisa sebut nama, kalau nggak salah namanya Alif Adli, Akila Muhammad sama Rional kalau nggak salah. Dia ya, bukan gua. Jangan lupa mie Duh, sama kopi. udah. Udah lewat Om. Iya. Iya. Terus pas lu syuting lagi, ada lagi nggak tuh yang aneh kayak kocak itu konyol? Ada nggak ya? Kayak Kayaknya ngubur sapi, banyak, kayak gitu. banyak sih. Oh iya sapi. Oh iya, sapi. Kita hampir dikejar sapi sama gara-gara Bang Mulya. Iya. Iya dia ngeledek-ledek sapi gitu. Kita mau ada pengambilan di sawah, bukan sawah sih, tanah luas. Iya, tanah luas. Tanah luas. Nah, di situ kan banyak rumput, tumbuhan lulu lalang, tumbuhan lah intinya. Terus ada sapi kan. Nah, di situ ada salah satu kakak senior kita yang mau ngusir sapinya, tapi malah sapinya tuh yang ngerasa keganggu gitu. Oh, Jadi makin kesini makin deket nih Iya. sapinya. Masalahnya nggak bisa bedain nih yang sapi yang mana nih. Mirip. Maaf bang. Maaf Bang. Tapi emang enggak. Enggak. Be. Ih, Itu kambing. Aduh. tapi gimana? Lancar? Alhamdulillah Nggak dikejar kan? lancar. Ya, Nggak dikejar kan? Aman. Oh, hampir dikejar. aja. Sama apa lagi? Ada nggak ya? Banyak serius. Cuman lupa ini. Coba ingat-ingat dulu nih. Kejadian horor gitu nggak ada? Horor gitu? Horor enggak sih. Soalnya kita lebih serem daripada setan. Iya. Jadi setannya kayak aduh serem banget orang. Takut juga ya pertama sama kalian? Iya. Soalnya di IPTA tuh suka bukan ngebully sih, lebih ke gimana ya? Iya. Apa sih kayak misal ada satu orang salah nih, diteriak-teriakin mulu tuh selama syuting gitu. Sampai Oh, disindir terus Tapi ya? ada tujuannya biar kayak dia tuh membangun kuat, mental. kuat gitu Meskipun mentalnya. bercanda juga membangun mental lah. Jadi nggak trigger lah kalau udah diteriakin gitu nggak. Sama membonding gitu, kayak membentuk chemistry antar anggota Nah, gitu. Betul. Berarti intinya tuh kita tuh nggak boleh baperan lah ya Nggak kayak gitu. boleh. Karena kita keluarga gitu. Kalau Selagi bercandanya itu masih dalam batasan nggak sampai keterlaluan gitu. Kalau udah kayak bawa-bawa orang tua itu menurut gue udah jangan. udah keterlaluan sih. Bakal ditegur ya berarti? Ya. Ditegur pas apalagi kalau soal aib gitu kan. Oh, nggak boleh ngambil aib nih berarti? Ya, Nggak kalau boleh. aib muka boleh kayaknya. Kayak muka jokernya si Alia gitu boleh, nggak apa-apa. Jadi tidur ya teman-teman. Cuman kalau misalnya kan biasa kalau IPTA tuh lagi syuting kakak kelas sama pelatih pasti datang kan, senior yang lagi PKL tuh misalnya. Itu ya walaupun kita akrab sama kakak kelas tuh Juga jaga adab lah, ya. jangan berlebihan. Kayak misalnya Kayak ada manggil jangan, woi Dava, Iya, jangan. Oh, nggak boleh. Mas minimal Dava. minimal pakai bang atau enggak mas kalau bisa lebih sopannya. Atau Kenapa enggak Kak. Kenapa tuh? Soalnya Kayak coba aja lu ke guru ngomong, woi Arif gitu. Oh, nggak boleh. Soalnya Inisial di- gitu. di- Pak, bukan saya, Pak. Pak, bukan saya, Pak. Bukan. Pak. Contoh doang Pak, contoh. Danis Pak, Danis. Soalnya juga di IPTA kan ada peraturan ya kan, mau umurnya berapa, mau kelas 10, 11, 12 manggilnya tuh apa? Kak Atau enggak bang Tapi atau kalau enggak gue mas. pengennya panggilnya Kak aja deh. Kalau Bang itu kayak kurang asing banget. Gua- Soalnya gue gua- panggil kakak gue kakak. Gua malahan nggak mau dipanggil kakak. Kenapa? Gak cocok. Mending dipanggil langsung aja gitu kayak. Nama. Oh. Enggak, gua ada nama panggilannya sendiri kebetulan. Apa tuh? Biasa kalau dulu tuh pertamanya Panjul. 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 Iya. Kenapa Panjul sih? Nggak tahu, jauh padahal yang ada jul-julnya tuh abang gua malahan. Gua nggak ada. Oh. Terus tiba-tiba disingkat jadi Ijul sampai sekarang. Cuman ya gitu. Gue lebih enak dipanggil Ijul aja sih sebenarnya. Terus tuh kan tadi kan lu bilang pengen dipanggil Kak. Emang kenapa? Kan bisa juga kan? Kayak lebih cocok aja gitu. Soalnya kan kakak juga gender netral, kayak nggak apa-apa lo pakai kakak. Emang di itu tuh nggak boleh? Apa gimana? Nah, bukan nggak boleh sih, lebih tepatnya kayak dianjurin kalau cowok itu bang, cewek itu kak. Oh. Tapi kalau sebutan Pak gitu boleh nggak di IPTA? Terserah orangnya sih kayaknya. Terserah orangnya. Pak. Iya, Kayak
kayak Pak Mulia. Pak Mulia. Kalau ke pembina sih itu. Pembina. Kalau pembina lebih sukanya dipanggil Bang. Iya, cuman kalau kita kadang juga manggilnya Pak karena Iya. kan dia pembina, terus juga Sekaligus dia salah juga satu eksekutif staff di Di sekolah. SMK Iptek. Oh, oke. Terus Dita tuh punya ciri khas utama nggak? Ciri khas utama Ipta banget. Pertama gila. Ya, Oh, gila. Oke. kayak lama kesini Ipta itu makin gila. Nah, Dan Ipta itu juga mulai lebih bebas lagi. Dan Ipta itu dia lebih terbuka lah daripada dulu. ya Daripada dulu pas gua masuk, bukan angkatan sebelumnya ya. Tapi wajar gak sih kan kalau pertama gitu kan nggak mungkin orang langsung so asik Iya, gitu. betul. Beradaptasi Oh, dulu iya. lah. Ya kan? Dan Ipta juga punya salaman khusus untuk Ipta juga. Gimana contohnya? Gimana? Nih, kamera Set. set. Ini gulung dulu lah biar kelihatan. Biar kelihatan. Set set. Set. Artinya apa tuh? Artinya ini tuh kayak kalau di Naruto ya yang gue pelajarin nih simbol perdamaian. Terus Perdamaian terus ini kayak salam. menjaga silaturahmi. Wis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, bro. Warahmatullahi What's up? wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh iya, di IPTA tuh juga ada peraturan. Apa tuh? Jangan lupain ibadah. Wih, gila. Tuh. Kalau yang nonis gimana tuh? Ya, kan ibadah. Oh iya, ibadah. bukan Oh iya, sholat bukan doang. sholat ya. Gitu dong. Nah, ya. Jadi kalau misalnya pertemuan tuh kalau sempetin sholat dulu, misalnya untuk yang muslim atau yang nonis juga sempetin. Ngapain Kalau nih? nonis kan Berdoa. Nah, ya seperti itu. Terus juga kalau misalnya lagi kumpul kan ada ada momen dimana satu orang tuh lagi bicara itu nggak boleh ada suara lain, jadi harus satu suara dulu. Jadi, Silent berarti ya? Kalau misalnya pengen ngomong atau nanya, angkat tangan angkat gitu. tangan gini. Oh, Bang, saya mau ngomong gimana kalau gini gitu. Jangan langsung nyerocos. Gini aja bang, jangan. Itu nggak sopan walaupun pelatihnya itu Asik. fun aja santai, tapi banyak orang tuh yang gimana ya? Yang kayak menganggap Mas Dapa tuh, wah masa Mas Dapa diginiin sih? Iya. Ada yang nggak terima pasti salah satu murid Mas Dapa. Jadi kayak, pasti ngerespon, woi itu nggak sopan tuh gitu ya? yang sopan dong ini Mas Dapa gitu, senior lo gitu. Gitu. Tapi Ita tuh pernah gak sih ribut-ribut sama organisasi luar gitu? Kalau dari kata generasi sebelumnya Ipta itu sempat ada beberapa eskul yang berantem. Kalau nggak salah eskul Jangan sebutin ini. Jangan sebutin. Pokoknya Wah. jangan. menjaga nama baik. Iya. Tapi ada ya berarti. Tapi Ada. sekarang tuh ada nggak? Tapi sekarang enggak sih, kayak sejauh aman-aman ini aja gitu. aman. Berarti solid ya anak kita Ya, sekarang solid. tuh solid. Solid. Cuman gara-gara menang ini nih banyak nih yang balik lagi ke IPTA nih. Ke trigger ya. Ya, kayak, wih juara nih. Is. Ikut ah. Ikut lah. Masa gua nggak juara? Aduh. Berarti selanjutnya nih mau bantai apa nih Ita nih? Kalau nggak festival film Banten, kita ke lomba Pak Haji itu siapa namanya? Pak Haji. BH Haji Basri. BP Bukan. Haji. Haji Basri itu. BBHJ. Cuman Apa tuh? itu di luar kemampuan kita sih kayaknya. Itu skalanya udah lebih besar dari Banten. Hadiahnya itu sampai 30 juta ya. Tapi punya niatan nggak? Bisa dong. Ya kalau niat mah bisa. Tapi Cuman kalau ada niatan berarti kalau niat yang BBHJ berarti kita nggak ikut FFB. nah iya. Kenapa tuh? Soalnya deadline lombanya itu barengan. Oh mepet. Ya Mepet mepet. banget. Nah. Kan bisa kali dikejar dari Ya, sekarang bisa gitu. gila kayaknya gitu. Oh bisa gila. Tapi ada nggak saran buat anak Ita gitu? Sarannya. Iya saran buat anak Ita Duluan. gitu. Yang sekarang ada kelas kalian lah, ama bolehlah seangkatan kalian gitu. Sarannya itu kalian nggak usah, kalian terserah kalian mau jadi apa diri lu itu. Kayak lu gila ya udah tunjukin aja kegilaan lu. Lu itu cerdas, tunjukin cerdasan lu, nggak usah ditutup-tutupin. Karena kita juga IPTA itu menjunjung tinggi kekeluargaan dan solidaritas. Jadi nggak apa-apa lah jadi diri lu di sini. Kalau sendiri gimana Sam? Kalau gue sih saran buat anak IPTA sih ini aja ya. Nggak usah malu gitu loh.
gak usah malu. Terus juga kalau misalnya nih lu dikasih job ini lu nggak bisa, ya lu nanya gitu, jangan diem doang. Kayak iya, lu udah dikasih kepercayaan ini tapi lu nggak berbuat apa-apa gitu, kayak Banyak juga orang yang doang. bersedia untuk membantu lu gitu. iya pasti lu nanya nggak bakal dikacangin kok, nggak bakal ditampol, nggak bakal ditendang, nggak bakal, paling digigit. Enggak, meong tuh. meong. Aduh. Ada lagi nggak? Udah sih itu aja. Nggak ada lagi. Oke. Terus harapan kalian nih buat IPTA ke depannya? Menang terus. Harapan gue terus. cuma satu, menang. 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 Kalau bisa angkatan ini angkatan terbaik sih. Ya. Guys, Amin. Kan Amin. saja. mau ngalahin angkatan itu ya? Bisa nggak ya? Angkatan, aduh. Bisa lah. Bisa ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Terus kalian ada plan gitu nggak buat IPTA ke depannya? Plannya adalah kita menang. Oke, buat ngejaga solidaritasnya antar. Ya kemungkinan kita bakal ngadain gathering tahunan. Wah, gathering itu apa? Gathering itu kayak perkumpulan antara semua alumni IPTA. Jadi biar ya, angkatan yang baru ini kenal sama alumni ini gitu. Berarti semua Ya biar gitu jadi bener-bener solid gitu. Terus juga kayak pelantikan bener-bener ini nggak sih, kayak anak IPTA bener-bener dilantik, kayak Jadi anak IPTA. udah masuk nih ke keluarga IPTA. Ya. Oh, Gua belum. jadi ada syaratnya gitu ya? Oke. Mbak sebutin nggak syaratnya apa? Syaratnya itu jadi anak IPTA itu adalah Apa tuh? dapat almet. Dapat Cara almet. dapat almet itu ikut produksi film dan gathering. Juara nggak? Juara lah. Juara dong. Juara kayaknya nggak disebutin, cuman ikut produksi film dan gathering aja. Oh, berarti semua orang bisa dong kayak gitu. Bisa. Oh, oke. Gak ada lagi nih yang spesifik banget gitu, yang mengkhususkan banget gitu. Tidak sih. Gak ada. Oh, oke. Mungkin nanti Mungkin nanti. karena pikiran gua berubah-ubah terus. Jadi apa? Jadi pilot. Oke. Pilot. Terus Pelaut. keinginan kalian lah buat kedepannya kayak gimana? Keinginan gua untuk ke depan adalah selalu menjaga silaturahmi antar anggota. Iya, Dan betul. bentuk karakter kalian seideal kalian kayak gimana. Kalau kalian idealnya kayak gini, ya udah kejar target itu. Kayak ideal gue itu jadi orang bijaksana, gue kejar jadi orang bijaksana kan. Meskipun gue belum bijaksana, tapi gue yakin ke depan gue bisa kayak gitu. Is, gila. Kalau gimana? Lu sendiri gimana, Sal? Kalau keinginan gua ini sih Danis jadi ketua. Pesannya, kalau sekarang berarti terakhir ya. Pesannya apa buat anak kita? Pesannya Dan buat IPTA juga. buat anak IPTA dan buat IPTA-nya nih. Kalau buat anak-anaknya sih ya termasuk gue juga nih ya, termasuk gue juga terus-terusan aja belajar gitu, belajar hal baru yang jadi lu jangan pernah puas gitu sama hal-hal yang baru lu pelajarin, tapi lu benar-benar baru belajar itu doang, belum yang lainnya gitu. Jadi ya belajar terus-terus aja. Terus juga kalau lu salah jangan kepikiran terus kayak gue salah nih, kayaknya gue bakal gini-giniin deh, gue bakal dibicarain deh gini-gini. Santai aja, semua orang pasti pernah dibicarain kok, pernah dibicarain gosipnya lah, keburukannya lah apa segala macem. Kayak Karena hati manusia itu bisa busuk. Oh gitu. gue juga gitu kok. Oke. Kalau dari lu sendiri ada tambahan gak, Nis? Tambahan. Iya. Nggak ada sih. Gak ada. Oke. Mungkin segitu aja podcast dari kita kali ini. Ambil yang buruknya, salah. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Nah, see you di next podcast. Dadah.